Berikut ada data pajak. Salah satu referensi penulis temukan adalah dari hasil mengunduh internet. Pajak penghasilan final (PPh final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan final atau PPh final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Pengenaan PPh secara final mengandung arti bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu, dan dasar pengenaan pajak tersebut tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan baik yang dipotong pihak lain maupun disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Yunowo 2021. Demikian, penghasilan dikenakan PPh final ini tidak akan dihitung lagi PPh-nya di SPT tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT tahunan. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, undang-undang memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan. Pengenaan PPh final sebagian berasal dari ketentuan pasal 4 ayat 2 ini. Namun demikian, ada juga pengenaan PPh final berdasarkan pasal lain, yaitu pasal 15, pasal 19, pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 26 Undang-Undang PPh. Maka penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final PPh final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada SPT tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPh. Namun, atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT tahunan. Dari penjelasan tersebut, di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final atau disebut dengan PPh final adalah sebagai berikut, yaitu 1. Yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain yang non final dalam perhitungan pajak penghasilan pada SPT tahunan. 2. Jumlah PPh final yang telah dipotong pihak lain penghasilan ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT tahunan. 3. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak mungkin dikurangkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari kasus-kasus perpajakan. Di sini ada kasus pertama. Pada 5 Maret 2025, PT Amanda Sejahtera membeli BBM jenis solar di SPBU permintaan untuk kebutuhan operasional sebesar 20 juta. Ketentuannya, sesuai peraturan Dirjen Pajak, PPh pasal 22 dikenakan sebesar 0,3% dari nilai pembelian BBM non-subsidi oleh wajib pajak badan. Perhitungan PPh 22 sebagai berikut. Jadi diketahui dengan membeli BBM jenis solar di SPBU sebesar 20 juta dan sesuai peraturan Dirjen Pajak, PPh pasal 22 itu 0,3%. 0,3%. Yang ditanya perhitungan PPh 22. Jawabnya
Jawabnya itu dari hasil pembelian BBM jenis solar di SPBU sebesar 20 juta dikali dengan sesuai peraturan Dirjen Pajak PPh pasal 22 yaitu 0,3%. Jadi hasilnya 60.000. Nah, jurnalnya itu beban BBM atau transportasi itu 20 juta penempatan di debit. Kas atau banknya 19.940.000 ada di kredit. Nah, PPh pasal 22 dibayar itu ada dari hasil yang tadi kita sudah hitung jadi 60.000. Totalnya balance debit 20 juta, kredit 20 juta. Nah, contoh yang kedua itu cara menghitung PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen di dalam negeri. PPh pasal 22 yaitu 0,25% dikali DPP PPN. Kasus yang kedua itu contohnya ada PT Semen Jaya Abadi, sebuah perusahaan industri semen menjual semen ke PT Konstruksi Mandiri sebesar 1 miliar tidak termasuk PPN. Penghitungannya diketahui menjual semen ke PT Konstruksi Mandiri senilai 1 miliar. Perhitungannya PPh 22 yang dipotong 2.500.000. Pengakuan pada saat pembelian itu jurnalnya persediaan bahan bangunan ada di debit sebesar 1 miliar. Kas pada atau hutang kepada penjual itu ada di kredit sebesar 997.500 dan hutang PPh pasal 22 ada di kredit dengan 2.500.000 rupiah. Pengakuan pada saat penjualannya, kas atau piutang usaha ada di debit sebesar 997.500. Nah, PPh 22 di setor itu 2.500.000 ada di debit. Yang terakhir penjualan ada di kredit senilai 1 miliar. Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu PT Jayadi Maju melakukan penjualan lemari arsip kepada Departemen Dalam Negeri senilai 220 juta. Pembayaran dilakukan oleh Bendaharawan Depdagri dalam kontrak penjualan dengan pemerintah yang didanai dari APBN atau APBD. Biasanya harga jual sudah termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Nah, diketahui melakukan penjualan lemari arsip senilai 220 juta rupiah. Harga jual termasuk pajak sebesar 10%. Nah, yang ditanya berapa PPh 22? Jawabnya itu dari melakukan penjualan lemari arsip senilai 220 juta. Nah, dengan 10% dikali 100 dikali 120. Hasilnya 200 juta. PPh pasal 22 yang dipotong
Jadi 3 juta. Itu hasil dari 200 juta dikali 1,5%. Hasilnya 3 juta. Nah, jurnal pada pengakuan penjualan yaitu piutang kepada bendaharawan, terus PPh pasal 22 itu ada penempatannya di debit. PPh pasal 22 DDM, terus yang dikreditnya ada penjualan dan PPN keluaran. Nah, piutang kepada bendaharawan itu sebesar 217 juta. PPh pasal 22 DDM-nya sebesar 3 juta. Penjualannya sebesar 200 juta. Dan PPN keluarannya sebesar 20 juta. Itu piutang kepada bendaharawan dan PPh pasal 22 DDM itu ada di debit, dan penjualan PPN keluaran itu adanya di kredit. Terus jurnal saat pelunasan penjualannya kas atau bank ada di debit sebesar 217 juta, dan piutang kepada bendaharawan itu ada di kredit sebesar 217 juta. Balance. Terima kasih. Di sini saya akan tutor cara menggunakan aplikasi Coretax. Yang pertama itu kita login ke sistem Coretax DJP online melalui akses laman, yaitu di coretaxdjp.pajak.go.id. Lalu isi kolom login, ID pengguna, yaitu kita bisa masukkan NIK atau NPWP atau NITKU. Lalu isi kata sandi, masukkan password, CAPTCHA, lalu isi kode, angka yang terlihat, dan klik tombol login. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke menu BPPU buat bukti pemotongan atau pemungutan. Setelah berhasil login dan masuk ke portal utama, arahkan kursor ke menu e-Bupot, pilih BPPU atau bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi. Selanjutnya ke halaman portal utama Coretax. Setelah memilih BPPU, kalian akan diarahkan ke halaman utama portal wajib pajak atau Coretax DJP. Menampilkan menu lengkap di bagian atas halaman. Ini adalah pusat akses untuk mengelola dokumen dan data perpajakan Anda. Selanjutnya ke halaman mulai pengisian e-Bupot BPU. Pada tampilan form e-Bupot BPU, pilih masa pajak dan status. Misal normal, masukkan NPWP dan nama penerima penghasilan. Isikan NITKU atau identitas subunit organisasi. Kemudian isi detail objek pajak dan pemotongan. Lengkapi bagian fasilitas pajak jika ada. Pilih tanpa fasilitas jika tidak ada. Nama objek pajak, ketik dan pilih jenis objek. Misalnya pemungutan. Jenis pajak, kode objek pajak, sifat pajak, penghasilan dasar, pengenaan pajak tarif persen, pajak penghasilan, lalu KAP. Kemudian halaman berikutnya isi dokumen referensi. Masukkan informasi bukti pembayaran, jenis dokumen, pilih bukti pembayaran, nomor dokumen, tanggal dokumen, metode pembayaran SP2D, number jika pembayaran langsung, NITKU atau identitas subunit. Selanjutnya simpan atau submit data. Setelah data lengkap diisi, klik submit.
Untuk mengirimkan data, klik Save Draft jika ingin menyimpan dan melanjutkan nanti. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk cek status eBupot BPU setelah disimpan atau dikirim, Anda akan diserahkan ke halaman daftar eBupot BPU. Status bisa terlihat sebagai belum terbit, telah terbit, tidak valid. Klik tombol terbitkan untuk memproses lebih lanjut. Maka kesimpulannya adalah pajak penghasilan pasal 22 atau PPh 22 merupakan salah satu jenis pajak yang berperan penting dalam mendukung penerimaan negara, khususnya dalam transaksi pembelian barang tertentu dan kegiatan impor. Pemungutan PPh 22 dilakukan oleh instansi atau badan tertentu seperti Pertamina, SPBU, maupun bendaharawan pemerintah dengan tarif berbeda tergantung jenis transaksi dan pelakunya. Maka makalah ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang mekanisme, tarif, dan produser perhitungan PPh 22 sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam perhitungan, penyetoran, maupun pelaporannya. Selain itu, penerapan teknologi juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengolahan PPh 22, terutama dalam operasional SPBU dan instansi pemerintah. Melalui pembahasan kasus dan contoh perhitungan, makalah ini menegaskan bahwa kewajiban perpajakan bukan hanya sekedar pemenuhan hukum, tetapi juga kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional dan pengelolaan anggaran negara. Maka sarannya, nomor 1, peningkatan efisiensi dan teknologi, meningkatkan pentingnya pemahaman tentang mekanisme, tarif, dan prosedur PPh 22 untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Disarankan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi. Penerapan teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan PPh pasal 22, terutama dalam operasional SPBU dan instansi pemerintah. Nomor 2, penyuluhan dan edukasi berkelanjutan. Mengingat bahwa pemahaman yang baik tentang PPh pasal 22 sangat penting, disarankan untuk mengadakan penyuluhan atau pelatihan berkelanjutan kepada wajib pajak, terutama pelaku usaha di bidang impor, SPBU, dan instansi pemerintah, untuk memastikan pemahaman yang benar mengenai peraturan, tarif, dan prosedur perpajakan yang berlaku. Nomor 3, ada penyempurnaan prosedur pelaporan. Untuk mencegah kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan, disarankan untuk menyederhanakan prosedur pelaporan PPh pasal 22 atau menyediakan sistem pelaporan yang lebih user-friendly yang dapat diakses dengan mudah oleh wajib pajak sendiri.